Drop it. Jadi begini, ini ada di gulung 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wilip Online, kembali lagi dalam program podcast. Kali ini kita akan bincang-bincang langsung di mall nih. Biasanya kita ada di studio, sekarang saya ada di mall Cilegon Mall Center. Sekarang saya sudah bersama Bapak Mulgiono selaku CEO CCM dan Ibu Laura Irawati. Kalau Ibu Laura mau udah pernah ya kita dari Piuku Cilegon. Nah, kali ini kita akan ngobrol, mungkin sahabat Wilip Online bisa melihat di belakang kita ada Pekan Batik and Craft 2022. Nah, acaranya apa? Kita akan ngobrol-ngobrol nih. Tapi sebelumnya Pak Mul dan Bu Laura bisa nyapa dulu sahabat Wilip Online. Halo sahabat Wilip Online, selamat berjumpa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura. Apa kabar sahabat Wilip Online? Sukses selalu ya. Gitu. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Mul, Bu Laura. Kita akan bincang-bincang nih dengan event yang sedang digelar. Soalnya ini ada Pekan Batik dan Craft dari tanggal 24 sampai 30 Januari. Pak Mul, lagi-lagi nih di Mall CCM nih. Ini sebagai bentuk dukungan kepada teman-teman pelaku UMKM atau seperti apa nih, Pak? Ya, ceritanya begini. Mall ini kan mewakili industri retail modern. Nah, tapi kita tahu, apalagi terutama sejaknya pandemi ini, justru tulang punggung ekonomi Indonesia ini, UMKM ini yang banyak lebih dimajukan sama pemerintah kita, lebih didorong untuk lebih kreatif. Nah, kita sebenarnya melihat bahwa UMKM ini produknya nggak jelek, cukup bagus. Cuma memang pemasarannya ini yang memang mengalami beberapa kendala ya, baik dari segi promosi maupun biasanya finishingnya. Nah, kita mencoba dengan kehadiran mall kita itu, kita mencoba merangkul, bekerja sama dengan UMKM yang ada. Kita mencoba memfasilitasi pameran-pameran sehingga masyarakat di sini lebih mengenal produk-produk unggulan UMKM kita. Ya, tidak hanya batik, tentu kita juga banyak produk-produk unggulan lain. Tapi kenapa kita batik? Karena dari awal kita berpikir batik ini adalah pakaian nasional kita. Yang sangat kita banggakan. Tadi seperti saya bilang, batik ini banyak tersirat sekali itu cerita, makna dan filosofi di belakangnya. Kita beli batik bukan cuma beli batik begitu sebenarnya. Kita beli batik, kita melihat sebenarnya kalau saya pakai apa sih yang menjadi karakter saya. Nah, kita di sini sebenarnya wacana ini tentu nanti penjualannya lebih kita dorong UMKM ini lebih ke marketplace-nya di dunia digital. Tapi kita mau sini kita memperkenalkan supaya orang juga lebih dekat dan tahu prosesnya lebih detail. Nah, kerjasama ini tentu tidak datang begitu. Kami berbincang-bincang dengan Pak Wali Kota, berbincang-bincang dengan Desprindak. Nah, kita bilang kenapa kita nggak sama-sama mendukung UMKM ini supaya lebih maju, gitu. Terutama Cilegon ini, karena beliau juga saya lihat sangat antusias untuk mendorong UMKM ini lebih sukses, lebih terkenal. Nah, kira-kira konsepnya itu, Pak. Jadi di sini kita bukan semata-mata mau menjual, tapi kita mau memperkenalkan bahwa di Cilegon ini ada batik. Yang kita selalu dulu berpikir batik itu adanya di Solo, di Jogja, ya. Nah, ini ada di Cilegon dan punya karakter sendiri, motif sendiri yang mencerminkan jiwa dan dinamika masyarakat di sini sendiri. Itu, Pak. Jadi event ini tuh sebagai upaya untuk memfasilitasi, mempromosikan bahwa di Cilegon ini banyak loh batik-batik. Banyak. Dan kita mau orang mengenal. Nah, orang udah mulai mengenal kan orang akan mencintai dan akhirnya membeli kan. Jadi proses ini kan adalah proses marketing yang memang secara alamiah harus dilalui begitu. Tidak, kita bukan produk industri diproduksi dari pabrik keluar terus dijual, enggak. Kita
menjual ke sesuatu yang punya makna tersendiri, yang orang beli itu karena dia tahu ada cerita di baliknya gitu loh. Nah sekarang ke Bu Laura nih, biasa sebagai pelaku UMKM, saya mengenal Bu Laura mah dari tahun kapan ya Bu? 2014 saya mulai berkecimpung di dunia UMKM. Nah sekarang perkembangan batik di Kota Cilegon seperti apa Bu? Kebetulan gini, cerita dulu sedikit ya, bahwa UMKM ya kami itu kan ada berbagai macam jenis. Nah kebetulan Piuku sendiri membagi jadi 3, kuliner, garmen, kerajinan gitu kan. Nah dengan adanya COVID ini yang memang benar-benar terkena imbasnya itu adalah kerajinan dan garmen, di mana ada batik dan craft di situ. Jadi kalau selama orang makan ya Pak Mul ya, orang pasti beli makanan. Cepat bangkitnya kuliner gitu kan. Tapi PR-nya tadi yang seperti Pak Mul bilang, ada sebuah filosofi, ada hal-hal yang di luar selain membeli, di mana batik ini kan menjadi kebutuhan sekunder dan tersier. Tidak beli batik tidak apa-apa, orang tetap bisa hidup, tapi kalau makanan enggak. Nah ini bedanya, di mana kami memang ada PR besar bagaimana agar pelaku UKM yang bergerak di bidang batik dan craft ini bisa mendapatkan sebuah tempat untuk promosi pertama. Kedua, bagaimana memotivasi para UMKM untuk tetap bangkit meskipun saat ini mungkin masih terpuruk gara-gara COVID kemarin. Dan juga satu lagi, bagaimana agar kami bisa mengajak masyarakat mencintai gitu kan produk-produk lokal yang memiliki sebuah kearifan lokal yang memang khas gitu kan. Nah, batik seperti yang saya pakai ini kan punya Krakatoa gitu. Saya boleh jalan nggak? Oh nggak boleh ya. Jadi fashion show di sini gitu tau. Jangan ya, nggak boleh ya. Nggak panjang. Jadi bahwa yang saya pakai ini juga batik sama seperti batik-batik yang mungkin kalau sekilas sama. Tapi setelah pelajari ternyata ini adalah batik daripada kelurahan Pak Mamanta di Bendungan. Makanya beliau happy banget. Ini kelurahan saya yang pakai, yang Bu Laura pakai gitu kan. Nah artinya hal inilah yang sebenarnya bagian daripada kita mencintai budaya kita, kearifan lokal, sekaligus mempromosikan daerah-daerah wisata yang sebenarnya juga bisa kita bantu promosikan lewat baju yang kita pakai, gitu Mas. Jadi memang PR besar kami adalah bagaimana membantu para pelaku UMKM di kerajinan dan craft sehingga tadi merasa bahwa mereka tidak sendiri saat terpuruk ini gitu loh. Itu dari kami. Nah ternyata Pak Mul ini luar biasa beliau, meskipun bukan orang Cilegon gitu. Saya tuh sebenarnya angkat topi banget ke Bapak, cuma saya nggak pakai topi. Jadi beliau ini adalah CEO dari CCM. Tapi beliau berbeda dengan pemilik retail modern lainnya. Saya juga pernah diskusi dengan pemilik. Beliau ini luar biasa. Bu Laura, saya mau batik dan kerajinan yang khas Cilegon, Banten ya Pak, karena Cilegon cuma ada 3, saya bilang gitu kan. Nanti sepi pamerannya, saya bilang gitu ke beliau. Apalagi setelah kami ajak, tadi banyak kendala Mas. Pertama produksinya berhenti karena COVID ya kan, karena kebutuhannya sekunder tersier. Kedua, mereka nggak punya karyawan, bikin sendiri, beli bahan sendiri Pak. Nah saat harus pameran, mereka mengalami kesulitan. Nanti siapa yang jaga Bu Laura gitu. Jadi memang menjadi tantangan bagi kami sebagai penanggung jawab kegiatan hari ini nih, Pekan Batik dan Craft, untuk meng-trigger, mendorong nih UKM harus mau bangkit dengan cara ya tadi, pertama ikut mempromosikan dulu gitu kan, kemudian membuat masyarakat, oh bagus juga ya kerajinan Banten gitu, bagus juga ya punya batik. Ada berapa peserta Bu sekarang Bu? Hari ini dibatasi oleh sebelah saya gitu kan. Karena memang kita trial dulu, artinya kalau kuliner pasti banyak yang ikut. Tapi kemudian dengan ruang yang kami juga karena prokes adanya peningkatan COVID kembali di Banten, jadi kita hanya membatasi ini ada 11 stand. 11 stand ini diisi oleh 5 batik, 3 kuliner, 4 batik, 3 kerajinan, 2 kuliner. Tapi kulinernya ada 12 UMKM. Jadi kita hanya perwakilan. Beliau juga sempat marah, Bu Laura tidak ada kuliner, saya jujur ya, karena beliau tadi ingin fokus. Tapi saya bilang, Pak, kita mengalami sebuah tantangan di mana sekarang pada terjun payung. Nggak apa-apa kita campur dulu karena kuliner juga menjadi bagian untuk menarik masyarakat untuk datang gitu loh. Itu jadi memang PR kami sebagai pembina UMKM Pak, memang luar biasa besar. Tapi saya bahagia. Pertama ada CCM, juga ada pemerintah Kota Cilegon ya terutama saat ini. Dan ini satu lagi nih ada bos saya nih. Siapa Bapak lagi? Ketua Kang Amal. Jadi beliau ini Ketua Kadin Banten. Kota Banten. Kang Amal nggak bisa datang. Kang Amal hatur nuhun pisan ya, saya lihat beliau.
karena beliau ini sebagai ketua Kadin baru ingin sekali mengangkat terutama UMKM. Memang pengusaha juga benar-benar beliau membuat link luar biasa dengan nasional. Tapi salah satu PR-nya adalah bagaimana Kadin Banten bisa membantu. Kebetulan saya di WKU promosi daerah bersama Pak TB Roy, tapi lagi jalan tadi jadi tidak bisa datang. Oke Pak, dimaafkan. Pak Roy, saya wakili tadi sudah menyampaikan sambutan. Jadi kami itu dari bidang promosi daerah ingin mengangkat terutama batik dan craft, Pak. Kita nanti akan keliling daerah untuk pertukaran batik terutama karena batik kan khas, Pak ya. Tadi Bapak bilang ya. Bahwa batik itu menggambarkan ciri khas daripada masyarakatnya. Betul. Tadi Pak beliau sambutan saya terperangah. Beliau sangat mencintai sekali batik karena batik itu tidak hanya dipakai tapi menunjukkan kearifan lokal tadi. Itu yang saya yakin ini Banten luar biasa bisa survive para IKM-nya karena memang memiliki kekasan dan budaya yang luar biasa banyak. Saya kebanyakan bicara ya. Saya gitu kalau dikasih mic Mas Pram, Tampura ya, tahu ya. Jadi tahu. Saya kalau dikasih mic Pak bisa 4 jam. Nggak berhenti. Apalagi Mamul, ini kan sebagai bentuk dukungan ya kepada para pegiat UMKM. Selanjutnya ini awal yang bagus lah di tahun 2022 dan kedepannya akan ada apa lagi nih kira-kira Pak? Ya, jadi kita maunya nanti kedepannya kita ini semuanya di bawah satu atap. Ya tentu melalui jalur resmi pemerintah lah. Desperindak ya, yang membawai UMKM ini. Kan UMKM ini ada versinya IKO, ada lagi nanti versinya dari mana. Tentu kami juga agak susah menentukan siapa yang berhak, siapa yang nggak berhak kan. Tapi kita maunya nanti kita di dalam satu payung, nah semua dibagi rata. Nah, kita tidak cuma batik saja. Ya, saya kemarin juga cerita sama Ibu Laura juga. Kita tahu kayak di Cilegon ini ada produk unggulan tanam-tanaman, buah-buahan hidroponik terkenal. Nah, terus juga ada kerajinan tangan tadi juga ada sebagian. Terus makanan-makanan khas di daerah sini, ya kuliner, seperti ya rabek. Ya. Nah ini kan yang, saya mau cerita dikit. Tahun 2013 waktu pertama kali kami ke Cilegon ya. Kami kan dari Jakarta, kami keliling, survei. Kita pulang Jakarta, orang Jakarta ada saya, Pak, oleh-olehnya mana? Nah, saya mau beli oleh-oleh apa yang khasnya Cilegon, kan begitu. Nah, kan kita mau tahu orang kalau saya ke Cilegon, yang namanya produk khasnya Cilegon, yang unggulan Cilegon, yang mewakili Cilegon, misalnya rabek, ya. Ini misalnya salah satu, tapi saya juga lihat ada beberapa makanan kecil yang lainnya yang memang mewakili daerah-daerah di dalam Cilegon Banten ini. Nah, ini yang kita kedepannya kita mau di bawah payungnya Despeda UMKM kita bikin. Nah, nanti bikin saya pernah cerita kita bikin seperti Sunday Market yang beda-beda. Nah, kita juga mau nanti kita kedepannya kita akan bikin kayak trading house-nya lah, satu tempat di mana orang bisa berinteraksi dengan produk-produk kita di sini. Tapi kita mau mulai dulu dengan pameran-pameran kecil ini. Kita mau lihat responnya masyarakat gimana, unggulan apa, yang produk apa yang orang tertarik, dan siapa UMKM. Karena semua orang bicaranya saya UMKM. Nah, UMKM itu kan tidak sekedar UMKM. UMKM adalah home industri yang benar-benar punya standar, punya kualitas, yang punya produk Pak. Ya, yang produk yang bisa diunggulkan, dijual, bukan cuma ya saya UMKM saya bikin kerupuk selesai. Enggak, kerupuk saya harus beda sama orang supaya saya bisa jual. Kalau kerupuk saya beda sama orang lain, ya saya nggak bisa jual. Saya punya batik, saya nggak bisa bikin batik biasa, tapi ini batik khas Cilegon yang memang berbeda sama batik daerah lain sehingga orang mau beli. Nah itu. Ya, kira-kira begitu Pak. Jadi kedepannya kita nanti di bawah Despenda kita akan bangun Pak. Kita akan kasih kesempatan UMKM ini lebih berkreasi, menunjukkan produk-produk unggulannya, dan kita berharap. Tapi nantinya bahwa kedepannya tetap kita harus ingat bahwa dunia sekarang adalah dunia digital. Jadi nanti pemasarannya mereka harus masuk digital untuk lebih bisa sukses. Gitu Pak. Nah ini menarik nih langsung loh dari CEO CCM. Buat teman-teman pelaku UMKM, ayolah semangat kita bangkit lagi kayak gitu. Ya. Karena banyak ruang promosi gitu loh. Salah satu ruang promosinya bisa di CCM ini. Jadi masyarakat Cilegon sekitarnya juga yang mau berkunjung ke mall bisa langsung melihat ini loh produk UMKM asli. UMKM
goes to mall. Mall. yang bisa ditonjolkan. Ini khasnya Cilegon dalam kata besarnya Banten. Ini unggulannya, ini produk yang kualitasnya baik, ini yang bisa kita banggakan. Ya gitu. Nah sekarang berarti tugasnya Bu Laura ini, Ya. karena punya banyak binaan. Jadi gini, tadi saya tertarik dengan kata-kata beliau. Emang beliau Iya. sangat inspiratif ya. Beliau Iya. guru bisnis saya sebenarnya. Ya. Terima kasih. Jadi gini, beliau mengajarkan saya untuk sinergi. Loh, kita tuh nggak mungkin bisa hebat kalau sendirian gitu. Ya. Mau pemerintah juga pemerintah sebagus apapun dan sebanyak apapun anggaran, kalau sendiri pasti nggak akan maksimal. Nah, makanya kenapa Bapak bilang harus sinergi dengan pemerintah yang punya anggaran polisi, tapi Ya. tetap di bawahnya kan butuh penajaman, termasuk dengan media kan, gitu. Saya host apa narasumber ya? Saya kan suka lupa. Sama aja lah kita. Nah, seperti hari ini misalnya, hari ini kami kan tidak sendiri. Beliau memberikan, Bu Laura bikin event. Nah, kita kan dengan awal tahun sendiri kan tentu anggaran juga agak susah untuk turun pertama. Nah, kita bersama lagi dengan Kadin. Kemudian dengan Ibu Hani. Ini Ibu Wali Kota luar biasa. Sebagai Ketua Dekran Razza, beliau juga sangat aktif. Mungkin mengikuti Pak suaminya ya, Pak Wali Kota ya. Jadi beliau sangat aktif untuk melakukan, Bu Laura ayo kita bikin sinergi gitu Pak. Jadi memang harus sinergi dengan berbagai pihak untuk berhasil. Termasuk dengan HIPI, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Nah, tadi bicara masalah tempat, kita memang di mall bagus. Tapi nggak bisa hanya di mall. Nah, makanya kita juga ada ngejubel.com. Ngejubel.com ini marketplace-nya, Pak. Iya. Bahwa kita harus nanti yang ada di sini semua harus masuk. Termasuk nanti pengunjung juga. Karena apa? Nggak bisa kita cuma jualan ada di tempat. Harus kita online kan. Udah ke digital. Sudah digital. Pertama ngejubel.com, kemudian juga di HIPI juga ada HIPI Mall. Kita akan dorong UMKM terutama yang ada di bawah binaan Piuku ini, kita bisa agak paksa gitu kan. Ya kalau mau maju harus mau berani untuk digital ya Pak. Iya. Karena memang sebagus apapun Pak Mulyono untuk menyiapkan area, kalau tidak didukung oleh online-nya ya karena nggak semua orang ke mall ya Pak. Menurut Bapak gimana Pak itu Pak? Iya. Saat ini perdagangan tradisional itu sudah banyak berubah. Ya. Mall itu memang kita menyediakan tempat lebih pada aspek displaynya, ya, tempat mengenalkan produknya. Tetapi orang bisa belanja dari mana saja, ya, melalui digital itu. Ya, misalnya orang di Surabaya, orang di Sulawesi, orang di Sumatera bisa. Kalau dia lihat produk kita, dia mau beli, dia digital, dia bisa beli online. Nah, itulah dunia perdagangan modern nantinya begitu. Jadi lintas daerah udah tidak ada batasan lagi ketika Nggak ada memasuki batas, era digital. batas wilayah, batas negara sudah nggak ada. Ya. Kita lihat, kita di Shopee kita bisa belanja barang yang dari negara-negara lain. Nah ini juga sama. Ya, orang yang kita mau ceritain orang ini loh batiknya Cilegon, coraknya begini, karakternya begini, menceritakan apa, dan orang dari Papua pun lihat, wah saya senang, nah saya bisa beli gitu loh. Nah, tetapi di mall itu kita menyediakan tempat untuk kita memperkenalkan, orang bisa datang mengapresiasi, wah ini produk ini memang bagus. Namanya itu istilahnya kalau dunia digital kan kita ketemu pedagang-pedagangan yang nakal-nakal kan. Nah itu yang memang enggak. Jadi ini kan orang bisa lihat ada memang kan sekarang digital kan orang selalu khawatir ini benar kan barangnya, nanti saya beli datangnya beda kan? Beda, ukurannya beda, kadang bentuknya beda. Dan ini kan di sini kita kasih lihat, nah inilah produsennya yang memang bisa dipercaya, barangnya kualitasnya begini, dan silakan gitu. Jadi tidak akan bingung nih kalau sahabat Willip Online mau beli barang-barang khas kota Cilegon, terutama batik, terus craftnya juga bisa di sini gitu. Iya. Seminggu bisa promosi di sini, silakan. Ayo sini sahabat Willip Online ya. Mangga ke sini lihat juga. Selain Cilegon kita ada 4 perwakilan produsen IKM batik ya. Juga ada Ibu Uke Batik Banten yang memang sudah mendunia gitu kan. Bisa menjadi contoh untuk sahabat-sahabat UIKM yang baru mulai membuat Batik Banten ya. Batik Banten ada Bu Uke, juga ada Bu Uum Batik Lebak yang langsung di bawah binaan Kadin Banten. Artinya ini menjadi motivasi juga untuk IKM-IKM yang baru muncul di Cilegon gitu ya, untuk bisa mengikuti sedikit-sedikit, mungkin tidak langsung besar seperti Ibu Uke atau Ibu Uum ya, cuma bagaimana memasarkannya, kemudian bagaimana survive itu kan sebenarnya dari pengalaman ya Pak, tidak bisa dari buku gitu ya. Dan hari ini menjadi ajang gitu loh untuk pertemuan para IKM batik dan craft untuk mencontoh yang sudah bagus-bagus gitu kan, tapi juga untuk melebarkan promosinya. Banyak hal sih Mas Pram, semoga
tadi seperti Willip Online gitu kan, ada di sini membantu exposing kegiatan ini kan bagian dari sinergi. Ya, kolaborasi kita. Kolaborasi Mas Pram. Kalau misalnya kami ngadain gitu kan ramai orang tapi nggak ada yang meliput juga sama juga bohong gitu ya. Nah itu kenapa kami mencintai sekali media gitu kan Mas Pram. Terus ada di belakang itu ada produsernya gitu yang belum nikah loh Pak produsernya Pak. Oh nggak dibahas ya. Gitu. Jadi ini terima kasih untuk media ya. Kami Pak Mul, kami juga besar sampai saat ini alhamdulillah bisa survei juga berkat media Mas Pram. Makanya kami berpikir tadi selalu sinergi. Tidak mungkin kami bisa membantu UMKM kalau tidak kenal Pak Mulyono, tidak kenal orang-orang hebat seperti beliau. Kerjasama. Nah siap. Nah itu Pak, jadi saya mungkin sambil di Willip Online ini mengucapkan terima kasih kepada beliau nih. Bukan orang Cilegon, tapi beliau luar biasa support dan malah kadang-kadang saya surprise, Bapak ini orang Jakarta orang Cilegon sih, saya bilang gitu kan. Gitu. Kenapa Pak? Kenapa Bapak pengen? Oh saya mau nanya ini sebenarnya, emang penasaran. Kenapa sih Bapak ingin sekali UMKM Cilegon tuh terlihat bagus gitu Pak? Saya penasaran sama beliau. Ya, oke, jadi saya kan tadi seperti tadi kan saya posisi saya diambil alih hostnya. Jadi ceritanya gini, 2013 seperti tadi saya bilang, saya kesini, orang selalu tanya saya, Pak, oleh-olehnya mana? Saya mau beli oleh-oleh apa ya? Saya nggak tahu. Saya nggak punya cerita dan saya nggak punya teman. Apa yang bisa saya beli dari Cilegon yang khasnya Cilegon yang saya bawa pulang untuk kasih oleh-oleh? Kalau saya beli itu namanya emping, di mana-mana punya emping. Nah, disinilah sebenarnya kami dari 2013, 2017 kami bangun mall ini, 2018 kami shop openingnya. Jadi kita sudah merasa kita menyatu. Kita ini udah bagian dari warga Cilegon. Ya, kita udah bagian dari warga Cilegon dan kita juga mau UMKM Cilegon ini yang sekarang ini menjadi dasar daripada perekonomian kita ini bangkit. UMKM itu jangan minder, jangan juga minder. Takut, gitu. Bahwa sekarang ini pemasaran itu sudah multimedia, begitu gampang. Yang penting kita punya kemauan, punya sasaran jelas dan harus kita selalu ingat kita punya produk unggulan. Itu yang menjadi unggulan kita. Nah, kita harus masuk ke dalam dunia online ini untuk mempromosikan barang kita seluas-luasnya sehingga orang mengenal kita. Kan katanya peribahasa itu kalau tidak kenal maka tak cinta. Ya itu kira-kira. Nah tentu ujung-ujungnya adalah ya mall kami semakin terkenal. Ya banyak gitu. Iya. Kita kan ada simbiosis mutualisme sebenarnya. Nah, ya itulah keuntungan kita kolaborasi itu, Bu. Betul. Saling menguntungkan, saling berkembang, besar bersama. Keren banget Mas Pram. Ini anak muda luar biasa Cilegon loh. Baik, sahabat Willip Online, sebelum ini Pak statement closingnya sebelum obrolan kita ditutup, ada pesan-pesan yang bisa disampaikan nih buat sahabat Willip Online dan masyarakat. Ya, yang pertama itu tadi itu bahwa saat-saat begini kita harus kreatif. Kreatif itu menjadi modal kita untuk bisa melawan segala tantangan dan untuk maju. Di mana-mana orang punya kreatif bisa menciptakan produk yang bagus yang bisa dihargai orang. Jadi kita harus kreatif, harus bangun, harus punya imajinasi dan kita mau berkarya. Kira-kira begitu. Terima kasih Bu Laura. Apa nih? Siap. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih untuk Willip Online kepada sahabat sekaligus guru saya Bapak Mulyono dan kepada pemerintah Kota Cilegon juga ya sudah membantu kami untuk bisa bernegosiasi dengan beliau. Orangnya susah loh. Nah untuk bercanda Pak. Dan saya mohon maaf untuk sahabat-sahabat kuliner ya terutama yang protes, Bu kenapa kami nggak boleh ikut? Karena memang saat ini temanya adalah batik dan craft. Kami ingin dulu membantu UMKM dan IKM produsen daripada batik dan craft ini untuk terdorong dulu promosi dan juga usahanya dan juga bisa saling menginspirasi sesama pelaku UMKM dan IKM batik dan craft. Nah kami berharap semoga hari ini menjadi awal dari tumbuh kembangnya produk batik dan craft seBanten dan juga menjadi awal tumbuh kembangnya sinergi dengan seluruh pihak untuk membantu UMKM bersama-sama, besar bersama, manfaat bersama. Terima kasih. Siap. Sahabat Willip Online bisa datang langsung ya ke mall CCM Mall dari tanggal 24 sampai 30 Januari. Ini tanggalnya bagus. Bagus kenapa tuh Mas? Karyawan pabrik
Gajian. Pas Pram tahu aja nih. Ya moga-moga ya ini menjadi semoga besok lebih ramai lagi ya. Memang betul. Siap. Terima kasih ini Pak Mul, Bu Laura. Jadi kita ingatkan selalu ikutin prokes kesehatan ya. Nah, iya. Betul. Jadi makanya juga sekali lagi juga kenapa kami banyak menolak sekali kuliner karena memang saat ini pemerintah Banten kan sedang meningkatkan lagi prokesnya Pak. Makanya kita tidak mengundang banyak juga hampura. Bukannya apa-apa, memang ini bagian daripada persyaratan dari kepolisian saat kita akan mengadakan acara. Gitu. Iya, baik. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Sahabat Willip Online, demikian obrolan kita pada kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Mang Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Gak terasa ya? Iya. Cepat amat. Oh gitu ya.